Oke, halo semuanya. Di video kali ini, gua mau bahas manga Adabana. Manga ini tuh nggak disensor ya. Jadi, mungkin nanti ada beberapa panel yang gua sensor sendiri gitu. Manga ini juga agak ribet sih. Jadi, gua harap kalian jangan skip videonya, biar kalian paham juga gitu. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi, cerita awalnya dimulai dari MC kita, namanya Aikawa Mizuki. Seperti biasa, gua panggil aja dia Mizuki biar nggak kepanjangan. Nah, Mizuki ini mau nyerahin dirinya ke kantor polisi. Soalnya dia ngaku kalau dialah yang ngebunuh orang yang bernama Igarashi Mako. Buset, tiba-tiba udah nyerahin diri aja. Oh ya, Mizuki ini bawa pisau ya sebagai barang bukti buat diperiksa sama polisinya gitu. Singkat cerita, Mizuki itu dibawalah ke ruang interogasi dan ditanya alasan dia itu membunuh Mako. Di sini Mizuki mulai nyeritain kenapa dia itu bisa bunuh Mako. Oke, jadi ceritanya Mizuki dan Mako itu adalah teman baik. Mereka berencana pergi ke Tokyo setelah ujian selesai. Tapi orang tua Mizuki itu nggak ngizinin dia buat pergi. Dengar itu, Mako bilang kalau dia bakal membayar bagiannya Mizuki. Tentu aja Mizuki itu nggak mau, karena keluarga Mako itu berantakan. Alhasil, Mizuki itu berniat buat nyari uang sendiri gitu. Singkat cerita, Mizuki itu pergi ke tempat Mako bekerja buat makan ramen. Dia juga nyeritain masalahnya ke pemilik toko itu. Nah, di sini pemilik toko itu nawarin Mizuki buat pemotretan. Tapi pose pemotretannya itu agak erotis gitu. Dengar itu, Mizuki langsung tahu kalau pemilik toko ini tuh kurang waras dan dia memutuskan untuk langsung pergi. Tentu aja pemilik toko itu nggak biarin Mizuki pergi. Pemilik toko itu juga bilang kalau Mako melakukannya juga gitu. Di sini, Mizuki itu ditindih dan mau dinodai gitu. Tapi kebetulan Mizuki itu ngelihat pisau dan langsung motong leher pemilik toko itu. Mampus lo ugly. Singkat cerita, Mako itu datang dan ngelihat kalau pemilik toko itu udah mati. Oh ya, pemilik toko itu pamannya Mako ya. Oke, lanjut. Di sini Mako itu mulai nenangin Mizuki. Mako juga bilang kalau dia bakal pura-pura nggak ada yang terjadi gitu. Dengar cerita Mizuki, polisi mulai nyari bagian tubuh dari Mako. Dan benar aja polisi itu nemu bagian tubuhnya sesuai dengan cerita Mizuki. Di sini Mizuki itu dijatuhi hukuman selama 10 hari buat nyari bukti lebih lanjut gitu. Singkat cerita, Mizuki itu kedatangan tamu yang seorang pengacara. Kalian tahulah pekerjaan pengacara itu kayak gimana gitu. Tapi Mizuki itu nggak mau membela dirinya sendiri. Meski begitu, Mizuki itu tetap ngasih informasi yang dia tahu. Jadi, beberapa hari setelah Mizuki itu bunuh pemilik toko, dia dan Mako itu masih menjalani hari kayak biasanya. Nah, di sini Mako nyeritain tentang mantan pacarnya yang bernama Akatsuki Yuki. Jadi, Akatsuki Yuki atau gua panggil aja Yuki. Dia ini tahu kalau Mako itu lagi ada masalah dan Mako itu ngerasa kalau dia sering diikuti sama seseorang. Dengan itu, Mizuki bilang kalau dia bakal ada di sisi Mako terus gitu. Singkat cerita, Mizuki itu kayak ngelihat seseorang yang ngambil foto mereka, tapi Mako itu nggak sadar. Di sini, Mizuki bilang kalau dia ada urusan sebentar. Sebenarnya Mizuki itu tahu kalau orang yang sering ngikutin mereka itu adalah Yuki. Jadi, Mizuki itu berencana ngelawan Yuki tanpa melibatkan Mako gitu. Singkat cerita, Mizuki itu berhasil ngikutin Yuki. Di sini, Mizuki ngira kalau Yuki itu ada hubungannya sama pemilik toko. Nah, pas ketemu, Mizuki bilang kalau Mako itu nggak suka diikutin dari belakang. Dengan Mizuki bilang gitu, reaksi Yuki ini seolah-olah kayak udah diprediksi gitu. Di sini, Yuki bilang kalau dia bakal minta maaf sama Mako. Singkat cerita, Mizuki dan Yuki itu sering ketemu karena kejadian itu. Sebenarnya, Mizuki itu pernah yakinin Mako kalau Yuki itu adalah orang yang baik gitu. Walaupun Mako itu nggak percaya. Singkat cerita, Mizuki dan Yuki itu ketemu lagi. Di sini, Mizuki bilang kalau orang yang membunuh pemilik toko adalah dia. Dan Mizuki bakal nyerahin dirinya ke polisi gitu. Tapi sebelum Mizuki nyerahin diri, Yuki itu bilang kalau dia mau menghapus foto Mako yang disimpan sama pemilik toko. Nah, pas masuk ke dalam toko, Mizuki itu ingat kalau dia pernah mau dinodai di sini gitu. Dan Yuki itu mulai nenangin Mizuki dari belakang.
Jadi mereka itu kayak berpelukan gitu. Di sisi lain, Mako ngeliat itu dari luar jendela. Singkat cerita, Mako itu nggak masuk sekolah beberapa hari dan Mizuki mulai nyariin dia. Pas ketemu, Mako itu nanyain alasan kenapa Mizuki itu bersama Yuki di dalam toko kemarin. Jadi, Mako itu ngikutin Mizuki pas pinjam kunci darinya. Di sini, Mizuki mau jelasin, tapi Mako itu nggak dalam keadaan buat terima masukan. Alhasil, Mako itu mikir kalau Mizuki dan Yuki itu mau nyari pisau yang Mizuki pakai buat bunuh pemilik toko dan jadikannya bukti kalau yang bersalah itu adalah Mako gitu. Di sini, Mako itu ngomong sambil megang pisau itu. Mizuki yang ngeliat itu nyoba buat nenangin Mako, tapi hasilnya Mizuki itu malah secara nggak sengaja membunuh Mako gitu. Pas sadar, Mizuki itu ngeliat kalau Mako itu udah nggak bernyawa. Nah, setelah dengar cerita Mako, pengacara itu jadi bingung dan gua sendiri juga bingung. Tapi tenang, gua bakal jelasin biar kalian ngerti nanti. Oke, lanjut. Setelah dengar penjelasan Mizuki, pengacara itu ngucapin terima kasih dan langsung kembali ke kantor. Oh ya, nama pengacara itu adalah Suji. Di sini Suji minta ke asistennya buat lanjut nyari informasi tentang Mizuki. Soalnya Suji itu mikir kalau perempuan itu hanya bisa dimengerti sesama perempuannya. Karena asistennya ini tuh perempuan gitu. Namanya Hayami. Di sisi lain, kejaksaan itu masih ngulik informasi di balik kejadian ini. Singkat cerita, asisten yang namanya Hayami pergi ke penjara buat nyari informasi dari Mizuki. Tapi penjelasan Mizuki itu masih sama seperti yang diceritain Suji gitu. Jadi mau nggak mau Suji sama Hayami itu harus nyari Yuki. Singkat cerita, mereka ketemu sama Yuki. Di sini Suji mencoba basa-basi dulu sebelum ke intinya gitu. Tapi Yuki bilang nggak usah basa-basi. Dengar Yuki bilang gitu, Suji mulai nanyain lah hubungan antara Mako, Mizuki, dan Yuki itu sendiri. Di sini Yuki tuh nggak serius jawabnya. Awalnya dia bilang kalau dialah yang membunuh Mako, tapi lama-lama dia bilang lagi kalau Mizuki lah yang membunuh Mako gitu. Yuki juga bilang kalau pengacara itu nggak usah ikut campur. Singkat cerita, setelah ketemu sama Yuki, Hayami kembali lagi ke penjara buat ketemu sama Mizuki. Di sini Hayami minta Mizuki itu jujur, tapi jawaban Mizuki itu masih sama, bahwa dialah orang yang membunuh Mako gitu. Oke, lanjut. Di sini ada flashback, sekalian ngerekam kejadian yang sebenarnya terjadi. Jadi, orang tua Mako itu mengalami kecelakaan dulu, dan ibunya itu meninggal. Di sisi lain, ayahnya itu mengalami cacat karena kecelakaan itu. Jadi, Mako itu harus nyari uang buat keluarganya. Makanya, Mako itu bekerja paruh waktu. Di sekolah, Mako ini terkenal karena kecantikannya gitu. Tapi, di sisi lain, Mizuki itu kayak penyendiri. Walau begitu, Mako tetap ngajak Mizuki buat main dengannya. Lama-lama, mereka berdua itu semakin dekat satu sama lain kayak pas mereka kecil dulu gitu. Tapi, ada satu hal yang Mako itu nggak bisa bilang ke Mizuki, yaitu soal pekerjaannya. Jadi, pekerjaan Mako itu difoto sama pamannya yang merupakan pemilik toko, dan fotonya itu dijual. Awalnya, fotonya itu kayak biasa aja, tapi lama-lama semakin erotis gitu. Di sisi lain, keluarga Mizuki itu juga sama hancurnya. Mizuki itu dipaksa gantiin kakaknya yang bunuh diri karena tekanan dari orang tuanya gitu. Dia itu dipaksa harus menjadi anggota dewan. Singkat cerita, ketika pulang sekolah, Mako itu singgah di minimarket. Soalnya cuacanya lagi hujan. Nah, di sini Mako itu ditawarin payung sama seseorang, dan orang itu adalah Yuki. Disitulah awal Mako dan Yuki itu ketemu. Besoknya, teman sekelasnya itu bicarain tentang orang yang terkenal di media sosial. Dan benar aja orang itu adalah Yuki. Di sini Mako itu mulai ngefollow Yuki kayak temannya yang lain lah. Tapi Yuki itu ngerespon dan ingat kalau Mako itu adalah orang yang dia temuin di minimarket kemarin gitu. Dari situ, Mako dan Yuki itu mulai sering ngobrol. Singkat cerita, Yuki itu ngajak Mako buat ngeliat temannya yang bermain musik. Di sini, Mako itu minta tolong ke Mizuki buat minjemin dia baju. Soalnya, Mako itu nggak punya baju yang bagus. Dengar itu, Mizuki pun langsung minjemin beberapa bajunya ke Mako gitu. Singkat cerita, Yuki dan Mako itu ketemu di tempat janjian. Di sini, Yuki mulai ngajak Mako buat keliling sambil lihat permainan musiknya. Tapi karena Mako itu nggak terbiasa di tempat yang kayak gitu, dia itu memutuskan untuk pulang dan minta maaf ke Yuki. Dengar itu, Yuki mau nganterin Mako itu ke stasiun.
pas sampai stasiun, Mako itu tiba-tiba nangis dan minta maaf ke Yuki. Habis itu, Mako pun pergi ke tempat kerjanya. Selesai kerja, Mako itu ketemu lagi sama Yuki. Nah, di sini, Mako itu nyeritain lah keadaannya kepada Yuki gitu. Dengar itu, Yuki bilang kalau dia bakal membantu Mako. Besoknya, Yuki itu hubungin Mako kalau semuanya itu berjalan lancar. Dan benar aja, pamannya Mako itu minta maaf atas apa yang pernah dilakukannya ke Mako gitu. Di sini, Mako itu nanya kenapa Yuki itu mau membantunya. Tapi Yuki itu langsung mencium Mako. Alhasil, Mako dan Yuki itu pun mulai pacaran. Awalnya hubungan mereka itu lancar dan Mako pun mau ngelakuin hubungan itu dengan Yuki. Kalian pasti tahulah maksud gua apa. Tapi lama-lama Yuki itu kayak ngelihat Mako sebagai alatnya. Dan dia juga nggak terima kalau Mako itu terlambat pas jadwal mereka ketemu. Di sisi lain, hubungan antara Mako dan Yuki itu udah nyebar. Di sini, Mizuki itu nanyain apakah hubungan Mako dan Yuki itu berjalan lancar. Sebenarnya sih Mako itu tahu kalau ada hal yang nggak beres dengan Yuki. Tapi Mako itu nggak mau buat Mizuki khawatir. Singkat cerita, Mako itu ngelakuin hal itu lagi sama Yuki. Tapi secara nggak sengaja, Mako itu nemuin kamera kecil yang disembunyiin sama Yuki. Awalnya, Yuki ngerekam pakai HP. Tapi karena Mako itu nggak suka direkam, jadi Yuki itu nyembunyiin kameranya. Nah, ketika Mako nanya kenapa yang Yuki ngelakuin hal itu, Yuki malah bilang kalau dia nggak bisa berhenti mikirin Mako. Makanya dia itu ngerekam. Orang gila, masa iya lu ngerekam hubungan lu sama pacar sendiri anjir? Nggak sampai di situ. Di sini Yuki minta kalau Mako itu harus nonton hubungan mereka. Seperti yang gua bilang di atas tadi, Mako itu pernah trauma karena dia sering difoto sama pamannya. Mengetahui sifat Yuki yang begitu, Mako pun memutuskan untuk pergi. Tapi Yuki itu ngancem bakal nyebarin videonya kalau Mako itu berani macem-macem. Singkat cerita, Mako itu jadi sering diteror. Mulai dari dia diikutin sama seseorang, sampai dikirimin gambar yang berisi hubungan dia dan Yuki. Awalnya Mako itu nyoba buat nahannya, tapi lama-lama Yuki itu makin keterlaluan gitu. Alhasil, Mako pun minta kalau dia dan Yuki itu putus. Di sini, Yuki itu nggak masalah kalau mereka putus. Tapi Mako itu harus bayar apa yang pernah Yuki itu kasih ke dia. Mako pun bilang kalau dia bakal bayar semuanya. Nah, dengar itu, barulah Yuki itu mulai marah. Di sini, Yuki itu ngancem lagi kalau dia bakal ngebunuh Mako. Singkat cerita, Mako itu lapor ke polisi tentang Yuki yang ngancem dia. Tentunya, dia juga bawa bukti. Di sini polisi bilang kalau Mako itu udah bisa tenang sekarang dan menyerahkannya kepada polisi. Di sisi lain, Mizuki itu masih khawatir ke Mako. Soalnya pas Mako sering diikutin sama seseorang, dia itu pernah tinggal di rumahnya Mizuki. Di sini hari-hari Mako dan Mizuki itu kembali kayak biasa, walaupun sementara gitu. Sampai akhirnya Mako itu ketemu lagi sama Yuki. Di sini Yuki itu minta Mako buat ngiris pergelangan tangannya. Emang udah gila nih orang. Tentu aja Mako nggak mau, tapi Yuki itu maksa. Alhasil tangan Mako itu kegores sama pisaunya. Di sini Yuki juga bilang kalau dia kenal seseorang di kepolisian. Jadi walaupun Mako itu lapor polisi tetap nggak bakal aman gitu. Singkat cerita, Mizuki itu pergi ke tempat Mako bekerja, tapi Mako itu nggak ada saat itu. Jadi cuma ada Mizuki dan pemilik toko doang. Di sisi lain, Mako itu lagi ngantar pesanan. Nah, di sini orang yang pesan makanan bilang kalau video Mako itu sangat menarik dan dia tahu itu dari pemilik toko. Dengar itu, Mako mulai marah dan langsung pergi ke toko. Pas sampai di toko, Mako itu lihat kalau Mizuki itu mau dinodai sama pamannya. Ngeliat itu, Mako pun langsung nebas pamannya sendiri. Puas banget gua lihat si Ugly ini ditebas. Habis itu, Mako itu mulai nyalahin dirinya karena Mizuki jadi terlibat. Tapi Mizuki itu bilang terima kasih ke Mako karena nyelamatin dia gitu. Di sini, Mizuki itu nemu barang bukti yang mau dia serahin ke polisi. Tapi Mako itu nggak suka lihat dirinya di dalam video itu sebagai bukti. Alhasil, Mizuki pun menghapus video itu dan dia berjanji bakal ngelindungin Mako. Singkat cerita, Mizuki itu nemu video. Isi videonya itu adalah hubungan Mako dan Yuki. Tapi anehnya itu ada dalam laptop pemilik toko. Barulah Mizuki itu sadar kalau pemilik toko dan Yuki itu bekerja sama. Nah, di sini ceritanya bakal balik ke cerita yang di awal tadi.
Tapi ini adalah cerita asli kejadiannya. Jadi di atas gua bilang kalau Mako itu ngeliat Mizuki berduaan sama Yuki, dan itu emang benar terjadi gitu. Tapi alasan sebenarnya Mizuki itu sama Yuki karena dia mau ngambil kamera yang ada di toilet pemilik toko. Menurut Mizuki, kamera itu mungkin merekam kejadian Mako yang membunuh pamannya gitu. Tapi di sisi lain, Mako itu udah terlanjur berpikir kalau Mizuki dan Yuki itu mau ngejebak dia. Soalnya, Yuki selalu ngirim pesan ke Mako kalau Mizuki itu mungkin jatuh cinta padanya gitu. Singkat cerita, Yuki ketemu sama Mako. Di sini, Yuki ngasih tahu kalau ayah Mako itu sendiri tahu soal dia yang jual tubuhnya. Pada akhirnya, Mako itu ngirim pesan terakhir ke Mizuki dan minta maaf. Dengar itu, Mizuki langsung pergi ke tempat Mako, tapi udah terlambat gitu. Di sini, Mizuki juga tahu kalau Mako itu nerima pesan yang isinya pelecehan semua. Barulah, Mizuki itu janji bakal ngebuat semua orang yang nyakitin Mako itu nerima akibatnya gitu. Singkat cerita, Mizuki ketemu sama Yuki. Di sini, Mizuki bilang kalau dialah yang bunuh Mako. Mizuki juga bawa pergelangan tangannya. Ngelihat itu, Yuki mulai panik dan dia mulai ngasih informasi ke Mizuki. Mizuki bilang kalau Yuki itu nggak usah khawatir, karena yang disalahin itu pastinya Mizuki. Di sini, Yuki yang udah terpojok dan gak tahu mau ngapain, mau nggak mau dia harus nurutin apa yang dibilang Mizuki. Besoknya, Mizuki itu pergi buat nemuin ayahnya Mako. Pas ketemu, Mizuki itu minta informasi di mana ayahnya Mako itu ngejual foto anaknya. Tentunya sambil nolongin pisau. Ngelihat itu, ayahnya Mako langsung kabur naik mobil. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini ya. Soalnya chapter yang bahasa Indo itu cuma sampai di situ. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka manganya atau mau gua bahas manga yang lain, komen aja ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.